Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Dr. Dia Fatma Syoraida, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Humas 2020 dan para pembicara yang telah hadir. Sebelum memulai perdebatan pada hari ini, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dia Cinta Andini Nasution sebagai moderator. Dan izinkan saya untuk menyampaikan beberapa aturan dan tata tertib dalam perdebatan. Yang pertama, setiap masing-masing pembicara pertama dari masing-masing tim memiliki waktu maksimal 3 menit dalam menyampaikan pendapatnya. Masing-masing pembicara kedua dari masing-masing tim memiliki waktu maksimal 5 menit dalam menyampaikan pendapatnya. Dan pembicara ketiga dari masing-masing tim memiliki waktu maksimal 2 menit dalam menyampaikan pendapatnya. Untuk sanggahan hanya berlaku untuk pembicara kedua dari masing-masing tim, dan sanggahan hanya bisa dilaksanakan setelah 1 menit berlalu yang akan ditandai dengan tepuk tangan. Apakah tepuk tangan saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Baik. Apabila para pembicara mendengar ketukan, apakah ketukannya terdengar? Ketukan tersebut menandakan bahwa 1 menit waktu pembicara tersisa 1 menit, dan apabila saudara mendengar, apakah ketukan saya terdengar? Ketukan tersebut menandakan bahwa waktu pembicara telah selesai dan pembicara diharapkan untuk segera menyelesaikan omongannya. Baiklah, mari kita mulai. Mosi kita pada hari ini adalah Dewan ini percaya Indonesia lebih baik menganut sistem pemerintahan liberal. Untuk itu, mari kita mulai perdebatan pada hari ini. Untuk pembicara pertama dari tim afirmasi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Nama saya Deyanita Salonika dari tim afirmasi. Saya akan menyampaikan argumen dari tim afirmasi. Liberalisme merupakan paham dan tradisi politik yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, politik, sosial, agama, dan lainnya. Artinya, negara dan pemerintah harus menghormati hak dan kebebasan warga negaranya dalam segala bidang kehidupan. Liberalisme bercita-cita mengenai masyarakat yang bebas, yang dicirikan dengan adanya kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Tim kami mendukung adanya perubahan ideologi Indonesia dari Pancasila ke liberalis. Pancasila memang dasar negara yang sudah ada dari awal terbentuknya negara Indonesia ini. Tetapi kami masih melihat bahwa pada dasarnya terdapat implementasi yang kurang sesuai dengan sila-sila yang ada. Hal tersebut tentunya membuat Pancasila menjadi kurang efektif untuk diterapkan di Indonesia. Berikut akan kami jabarkan beberapa sila yang implementasinya tidak sesuai menurut kami. Yang pertama ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seringkali hal-hal politik dikaitkan dengan nilai-nilai agama yang mengacu hanya pada satu agama saja, yang seharusnya hal-hal kenegaraan ini tidak disangkut pautkan dengan agama. Agama adalah hal yang sangat pribadi dan sebenarnya tidak berhubungan dengan bagaimana orang tersebut akan bernegara. Salah satu contohnya adalah kampanye yang dilakukan oleh partai-partai politik. Seringkali kampanye dilakukan dengan mengangkat isu-isu agama untuk menarik perhatian kaum mayoritas di Indonesia. Yang kedua ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini dapat kita pahami bahwa seharusnya kesepakatan terjadi sebagai hasil dari musyawarah mufakat. Namun dalam penerapannya, Indonesia terbukti lebih banyak menggunakan sistem voting untuk mencapai kesepakatan. Hal tersebut bisa kita lihat dari sistem pemilihan presiden dan legislatif yang menggunakan sistem voting. Yang ketiga ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengindikasikan bahwa Indonesia adalah negara di mana rakyatnya mendapatkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Sekali lagi kami tekankan, hal tersebut tidak sesuai dengan implementasinya. Dilansir dari Tempo.co, BPS mencatat Gini rasio atau rasio ketimpangan Indonesia mencapai 0,381 poin per Maret 2020. Hal itu menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan tingkat sedang di Indonesia dan keadilan sosial tidak terwujud. Dengan ideologi liberalisme ini, masyarakat akan dapat berekspresi dan berkreasi dalam perekonomian. Negara tidak akan mempersulit dan terlalu ikut campur dalam perekonomian, sehingga taraf hidup masyarakat luas dapat meningkat. Terima kasih.
Selanjutnya untuk pembicara pertama dari tim oposisi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najla Fathia Iqbal sebagai pembicara satu dari tim oposisi. Saya akan menyampaikan bahwa dari tim kami menolak mosi yang diajukan karena paham liberal sangat bertentangan dengan Pancasila. Ideologi suatu negara sejatinya mencakup harapan dan tujuan negara. Pancasila yang terdiri dari 5 poin sangat vital dalam kehidupan. Dalam Pancasila terkandung tujuan bangsa Indonesia, yaitu tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kandungan ini berasal dari seluruh nilai-nilai budaya Indonesia yang mengutamakan gotong royong serta kekeluargaan. Pandangan Pancasila juga bertumpu pada bahwa pola hidup yang mengutamakan adanya keseimbangan, keselarasan, serta adanya keserasian. Dalam proses perumusannya pun, Pancasila telah mempertimbangkan segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan untuk ideologi liberal ini lebih mengedepankan tentang hak-hak individu pribadi masing-masing. Seperti yang sudah tim afirmasi sampaikan bahwa ideologi liberal ini menolak adanya pembatasan. Hal ini bertentangan dengan kehidupan masyarakat yang masih kental akan nilai dan norma. Selain itu, menanggapi pernyataan tentang pengimplementasian sila kelima, yaitu tentang kesejahteraan sosial, seperti layaknya kehidupan, kesejahteraan rakyat ini pun ada naik turunnya. Namun menurut kami, hal itu tidak serta-merta membuat paham liberalisme ini lebih cocok diterapkan di Indonesia jika dibandingkan dengan Pancasila. Pancasila menjamin keselarasan, Pancasila menjamin kesejahteraan sosial secara merata. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pembicara kedua dari tim afirmasi, saya persilahkan. Ya, perkenalkan nama saya Christopher Chow. Saya di sini sebagai pembicara kedua dari tim afirmasi. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya sekaligus saya ingin berpendapat mengenai beberapa statement dari tim oposisi. Di sini tadi tim oposisi berkata bahwa Indonesia mengedepankan yang namanya keseimbangan dan kesamarataan. Di sini saya melihat bahwa masih banyak timpangan yang terjadi antara satu kalangan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Kalau tim oposisi berkata bahwa memang ada fase naik turunnya, saya melihat bahwa Indonesia sudah berdiri menjadi sebuah negara dalam waktu yang cukup lama, sehingga bisa dikatakan sebenarnya harusnya Indonesia sudah bisa mulai menstabilkan yang namanya kondisi perekonomian. Di sini juga tim oposisi berkata bahwa pemerintahan liberal tidak sesuai dengan Pancasila. Memang Pancasila sudah terbentuk dari awal negara Indonesia berdiri. Tetapi memang bila Indonesia harus menganut paham liberal, saya percaya bahwa harus adanya keselarasan atau penyesuaian terhadap perundang-undangan yang ada. Memang harus ada penyesuaian untuk pilar-pilar berbangsa dan bernegara bila kita mengacu pada sistem pemerintahan liberal. Dan ada seorang tokoh dari Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Bapak Surya Paloh. Di sini dia mengatakan bahwa pada dasarnya negara kita sudah menganut sistem kapitalis liberal. Hanya saja memang negara Indonesia malu untuk mengakuinya. Di sini juga Bapak Surya Paloh mengatakan bahwa kita bertikai satu sama lain, kita dekat dengan materialistik, kita bersahabat dengan pragmatisme transaksional, kita pakai juga nilai-nilai religi, tapi kita sebenarnya penuh hipokrisi atau munafik. Di sini dapat disimpulkan bahwa memang pada dasarnya implementasi Pancasila itu belum sesuai dengan harapan dari para pendiri bangsa. Sehingga implementasi yang bisa kita lihat sekarang kurang lebih adalah implementasi dari sistem pemerintahan liberal yang pernah kita anut pada masa pemerintahan dulu pada tahun 1950 sampai 1959. Sehingga dapat dikatakan bila kelompok oposisi mengatakan bahwa pemerintahan liberal itu tidak cocok dengan pemerintahan Indonesia yang sekarang, itu sangat tidak benar. Karena kurang lebih pemerintahan Indonesia yang sekarang
sudah banyak menganut sistem dari pemerintahan liberal. Terima kasih. Baik, untuk pembicara kedua dari tim oposisi, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adisa Irawati dari tim oposisi sebagai pembicara kedua. Sebelum saya memasuki ke argumen saya ingin bertanya. Di akhir tadi Mas Christopher bilang kalau misalkan dulu kita pernah menggunakan sistem liberal, lalu itu ujung-ujungnya gagal juga kan. Ujung-ujungnya kita kembali lagi ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu apa yang membuat Anda masih kekeh, masih pengen menggunakan sistem liberal itu di negara Indonesia, karena waktu itu sudah pernah dicoba selama kurang lebih 10 tahun, itu masih saja gagal karena dalam pelaksanaannya ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat banyak poin yang menyangkut mengenai potensi meningkatnya sikap individualis dari masing-masing individu yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Seperti yang kita ketahui, pada masa liberal ini masing-masing partai politik dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menduduki jabatan dalam roda pemerintahan. Alhasil setiap partai akan mempertahankan pandangannya dan juga pemikirannya terhadap suatu hal yang menimbulkan suatu konflik. Maka dari itu Pancasila sebagai dasar negara tugasnya menyatukan berbagai persepsi masyarakat Indonesia untuk meminimalisasi konflik yang mengarah pada proses disintegrasi. Lantas apa yang menjadi harapan bangsa jika suatu negara itu memiliki ideologi liberal? Terima kasih. Ya, saya ingin menjawab ya dari pertanyaan Mbak Adisa. Di sini Mbak Adisa bilang kenapa saya kekeh dengan pendirian saya bahwa Indonesia perlu untuk manut sistem liberalisme, karena pada dasarnya meskipun banyak kegagalan yang terjadi pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959, nyatanya masih banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kita ambil dan bahkan masih diterapkan sampai sekarang. Seperti ekonomi Alibaba, nasionalisasi The Javans Bank, Gunting Syarifuddin, dan program Banteng. Bahkan adanya pemilihan umum pertama yang dilakukan pada tahun 1955 untuk memilih wakil rakyat, yaitu DPR, yang bahkan sampai sekarang diterapkan menjadi salah satu pemilihan umum akbar dan memang selalu dilaksanakan setiap beberapa tahun sekali. Terima kasih. Baik. Apakah ada tanggapan dari tim oposisi? Kalau begitu saya lanjutkan. Untuk pembicara ketiga dari tim afirmasi, saya persilahkan. Saya Felicia Deborah dari tim afirmasi sebagai pembicara ketiga. Kesimpulan saya tegaskan dari tim afirmasi adalah kami berpendapat bahwa negara Indonesia bisa menjadi negara dengan sistem pemerintahan liberal. Dikarenakan ideologi liberal lebih menghormati hak dan kebebasan warganya, baik dalam ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Kurangnya pengimplementasian akan Pancasila membuat kami semakin setuju bahwa ideologi Indonesia bisa digantikan dengan liberal. Contohnya dalam sila pertama, yang seharusnya agama seseorang tidak dapat diusik, tetapi pada kenyataannya agama menjadi tameng dalam berpersaingan di politik maupun untuk mengucilkan kelompok minoritas sehingga sulit berpendapat dan berkontribusi dalam kehidupan bernegara. Selain itu, di sila keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam seluruh permusyawaratan perwakilan, yang pada kenyataannya tidak dilaksanakan dengan benar, seperti dalam melakukan musyawarah, kebanyakan orang hanya mementingkan dirinya sendiri, seperti dalam melakukan pada sila kelima dijelaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seharusnya rakyat Indonesia mempunyai taraf hidup yang sejahtera, tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi ketimpangan. Jadi menurut kami ideologi Pancasila tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia karena selama ini kegunaannya tidak efektif dan dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Dan terakhir, pembicara ketiga dari tim oposisi, saya persilahkan.
Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Devina Maya. Saya akan menyimpulkan dan menegaskan ulang apa yang sudah disampaikan oleh kelompok saya. Menurut kelompok kami, liberal ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila ini berasal dari nilai-nilai budaya Indonesia yang mengutamakan gotong royong serta kekeluargaan. Dalam proses perumusannya pun telah mempertimbangkan segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila menjamin kesejahteraan sosial secara merata. Pada saat Indonesia menerapkan demokrasi liberal, meningkatnya sikap individualis dari masing-masing individu yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah perpecahan. Maka menurut kelompok kami, ya, kita harus tetap menganut sistem pemerintahan Pancasila. Terima kasih. Baik. Pembicara ketiga dari tim oposisi tadi menandakan bahwa debat kita pada hari ini, yaitu dengan Musti Dewan Ini Percaya, Indonesia Lebih Baik menganut sistem pemerintahan liberal, telah selesai. Terima kasih kepada seluruh pembicara. Dan saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk itu, kita akhiri debat kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.